Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Subulda TV dimanapun Anda berada. Pada saat ini hari-hari menjelang Haul Kiai Haji Nurul Ikhwan yang ke-32 dan juga Harlah Pondok Pesantren Subul Huda yang ke-72. Maka dari itu sebelum kita mulai acara talk show kita pada kali ini, mari kita hadiah Fatihah rumiyin dumateng beliau ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sebelumnya telah hadir bersama kita narasumber kita, yaitu beliau alumni sekaligus juga masih aktif mengajar di Pondok Pesantren Subul Huda hingga saat ini. Beliau Ustadz Agung Jatmiko dan juga Ustadz Husnuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz, ini kami para yang alumni-alumni masih muda dan juga para santri-santri dan wali santri sebelumnya kan juga belum pernah belum mengetahui seperti apa karakter dari Kiai Haji Nurul Ikhwan, dan juga mungkin memang kami belum melihat secara langsung bagaimana beliau mengajar, cerita-cerita zaman dulu itu seperti apa, sebagian dari kami masih belum tahu Ustadz. Jadi mungkin Ustadz bisa menjelaskan seputar beliau itu seperti apa, sifat-sifat beliau, dan kondisi pondok pesantren ketika dulu itu seperti apa Ustadz. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan sebelumnya. Mungkin Ustadz Jatmiko terlebih dahulu. Kenangan dalam sejarah hidup saya bersama ketika Mbah Yai Munir masih hidup itu satu hal yang istimewa. Mbah Yai Munir itu bagi para santri lebih daripada sosok seorang guru. Karena Mbah Yai itu kedekatan dengan santri itu sampai Mbah Yai itu membahasakan dirinya itu bapak bagi para santri. Bapaknya di sini ya Mbah Yai Munir. Artinya itu untuk, saya tidak tahu apakah itu untuk menghilangkan sekat atau untuk lebih agar para santri itu merasa dekat dengan orang tua, juga tidak tahu. Karena memang Mbah Yai Munir itu memiliki keistimewaan yang luar biasa di mata para murid-muridnya. Ya, setiap santri saya yakin memiliki kenangan-kenangan terindah bersama beliau. Itu saja dulu mungkin. Pokoknya sosok yang istimewa, karena bagaimanapun yang bisa kita contoh yang kita lihat itu. Tidak bisa kita mencontoh Rasulullah, tapi dari guru kita itulah kita mencontoh. Jadi sosok yang luar biasa yang sangat mempengaruhi pola pikir, pola pandang, pola tingkah, khususnya saya sendiri di dalam menjalani hidup. Karena Mbah Yai Munir itu, saya masih ingat, setiap malam Jumat habis maghrib sampai isya itu ada semacam kultum. Dalam kultum Mbah Yai Munir itu yang paling sering diucapkan itu adalah pesan untuk senantiasa sholat jamaah. Yang kedua, pesan bagaimana agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Itu dua hal yang sangat luar biasa, diulang dan diulang oleh Mbah Yai Munir. Ditakkiti lagi, ditaukiti. Mungkin begitu dari saya. Mungkin Ustadz Husnuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya, bahwa kehadiran di sini ada istilahnya amanat untuk membahas atau menerangkan seputar Mbah Munir yang tadinya belum dikenal oleh para santri, dan ini biar bisa para santri itu meneladani. Dan alhamdulillah memang saya sendiri itu sempat istilahnya belajar sama Mbah Munir walaupun tidak lama, tapi ya sedikit ini mungkin pengalaman saya ini bisa nanti menjadi inspirasi, menjadi motivasi terhadap para santri. Tadi cuma ditanyakan bagaimana sosok Mbah Munir, tadi singgung Mbak Agung bahwa memang sosok yang luar biasa, betul, sosok yang luar biasa. Dan itu saya merasakan Mbah Munir itu dalam perjuangannya tidak mengenal lelah. Saya merasakan betul ketika itu Mbah Munir berjuang sendirian. Jadi saya melihat dalam 24 jam mulai pukul pagi dan sampai subuh, ngaji tafsir Jalalain, kemudian nanti bentar lagi sampai pukul berapa ya jelas sampai habis duha mungkin kalau tidak salah. Setelah itu nanti yang sedikit ada pembelajaran yang pada waktu itu yang diajarkan itu kitab Alfiyah, Pak Agung, kitab Alfiyah. Saya sendiri belum mengenal kitab Nahu itu apa, Nahu Jawa itu Jurumiyah, itu Imriti, saya nggak tahu, langsung masuk Alfiyah. Luar biasa. Saya ini ya termasuk mungkin santri yang untung lah, keberuntungan, nggak ngaji apa-apa langsung Alfiyah. Jarang yang seperti itu. Ya mungkin ya ini keberkahan. Tapi memang ya perlu difahami bersama bahwa Pak Kusnudin itu lebih dulu di sini. Setelah itu, setelah generasi Pak Kusnudin ini adalah generasi saya. Saya termasuk generasi yang dididik oleh generasinya Pak Kusnudin. Jadi memang pada saat generasi Pak Kusnudin ini tidak mendidik, tidak mendidik. Belajar bareng. Tapi yang jelas pada saat itu Mbah Munir itu memang memiliki semangat yang luar biasa. Betul. Pengen mengembalikan Salafiyah Pondok Subulul Huda. Setelah memiliki sanawiyah negeri, aliyah negeri, Mbah itu pengen mengembalikan salafiyahnya Subulul Huda. Makanya di depan itu kan tulisannya Pondok Pesantren Salafiyah. Intinya Mbah itu lebih bagaimana diniyah kitab-kitab itu mampu diserap, difahami oleh para santri. Jadi ya kami memang generasi-generasi di akhir hayat beliau Al-Maghfurlah Ramawiyai Haji Munir Ikhwan. Kalau metode dari beliau ketika mengajar itu mungkin bisa diceritakan bagaimana ciri khas yang bisa membentuk alumni-alumni hebat kayak Pak Kusnudin, kayak jenengan, terus dereng Jurumiyah langsung Alfiyah saged paham niku kan begitu luar biasa nggih. Nah niku ciri khas sing jenengan saged tangkap niku bagaimana beliau ngajarnya atau metode dan sebagainya. Ini ke siapa nih, Pak Agung apa kula nggih? Pak Kusnudin. Ya kalau metode yang diterapkan Mbah Munir jelas yang saya terima itu yang pertama Mbah Munir itu tidak pernah istilahnya
memarahi atau dukani teng santri ini mboten nate. Nah, itu salah metode-metode yang seperti itulah. Artinya itu metode yang harus diterapkan penuh dengan kesabaran, Keikhlasan, keikhlasan. totalitas mendidik. Jadi apa itu ya seperti yang dikatakan Pak Ustadz Agung tadi, bahwa Mbah Yai ingin mengembalikan salam. Yang jelas otomatis Mbah Yai Munir itu belajar dari pengalaman yang dulu-dulu. Misalnya dulu ada kekurangan, ada yang tidak keberhasilan. Nah ini yang terakhir di akhir hayat ini betul-betul berjuang di titik hadar penghabisan. Saya merasakan. Jadi apa yang beliau punya dikerahkan semaksimal mungkin, sehingga apa itu seakan-akan ada sebuah prinsip, ini hari terakhir ini harus hidup untuk selamanya. Ya, ini terbukti, memang terbukti. Nah itu metode yang diterapkan itu, itu akhlak, yang jelas akhlak. Ya akhlak itu diutamakan, dan sebelum santri Jajah itu jejak riyadhah. ya sebelum itu sebelum itu untuk sebelum dimasuki ilmu pengetahuan, akalnya itu apa itu diberi ilmu, Mbah Yai Munir itu hatinya itu diolah dulu, batinnya itu, karena batin itu adalah segalanya. Batinnya itu diolah, bagaimana batin itu bisa siap untuk menerima ilmu, dibuka hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan riyadhah itu Pak Agung. Jangan riyadhah. Saya untuk pertama itu apa itu riyadhah, saya tidak paham. Dan saya itu masuk ke pondok itu tidak ada keinginan, tidak ada apa itu ada unsur apa itu untuk punya cita-cita ingin jadi ini, tidak ada. Saya itu diajak oleh itu loh, siapa itu? Pak Ustadz Salamun. ya. Mas Berapa Salamun. kali ke rumah saya itu mempengaruhi saya agar saya ini mau ke pondok. Saya nggak mau. Tapi memang Mbah Yai Munir itu semangatnya mengajar luar biasa. Ya. Maka itu generasi Pak Kusnudin yang dicetak Mbah Yai Munir, seberapapun hasil yang didapat, itu pokoknya kudu wani mulang. Ya betul. Kudu wani mulang. Jadi di sini itu lebih, kalau lebih saya melihat itu yo ngaji karo mulang. Ya. Jadi yo ngaji tapi juga mengajar. Ngaji karo mulang. Ya, betul. Yo ngaji yo mulang. Jadi ini mungkin juga untuk ustadz-ustadz yang muda. Ini mungkin jadi Mbah Yai itu yo ngaji yo mulang. Kalau wis gak ngaji gak mulang itu bahaya. Bahaya. Sehingga semangat itu sampai pulang di rumah pun ya di lingkungan sekitar ya kita ya ngaji. Meskipun ahli bata ya tetap mengajar. Karena memang dari pondok Mbah Yai menekankan dalam pembelajaran itu ya ngaji ya mulang. Ya kulaan ya di weno kawan. Dan semangat itu saya merasakan ketika beliau itu gerah di Rumah Sakit Darmo. Itu pada suatu malam, kebetulan pada malam itu memang nggak bisa tidur Mbak Yai itu. Entah, akhirnya ngobrol ke sana sini. Di antara satu kalimat yang paling saya kenang itu, Bapak iku mari. Mari iki engko insyaallah ndang iso mulih. Engko nek wis teko omah, bapakku arep ngaji kitab iki. Awakmu gak usah susah tapi. Engko wis ben ditukokne ibumu kitabe. Pokok karek ngaji ae. Jadi itu semangat ngajinya memang luar biasa nggih. Semangat ngaji. Keikhlasannya di situ. Jadi, Saya itu mendengar cerita, saya itu pertama mondok di sini. Saya masih ingat di Serambi itu pada malam jagongan sama teman-teman. Saya itu seperti terpacu untuk belajar itu ketika saya itu mendengar bahwa Mbah Yai Munir itu ketika mondok
kondisi sakit tubuh lunglai pun beliau masih berangkat ke majelis ilmu. Itu saking semangatnya. Sudah sakit masih. Loh, sekarang santri sekarang itu bahaya itu. Bahayanya Kangkang dimirene kangkang ya. bahaya. Dimirene kan. Alasan malah alasan loro. Lah bahaya munir itu. Bahaya munir itu justru Nggih. beliau, saya ketika mendengar cerita itu luar biasa. Nggih. Seakan-akan memiliki semangat yang luar biasa. Nggih, nggih. Karena guru saya seperti itu. Panjenengan masih dengar ya, lo tahu sendiri. Saya tahu persis sendiri, menyaksikan sendiri ketika Mbah Yai Munir itu jalan kaki ketika dalam sakit keras. Itu loh dari MI mau masuk ke Gapura itu kan, buat jalan. Di tengah-tengah jalan, Pak. Itu jatuh. Untung sekali di belakangnya itu Mbah Haji Kusni almarhum. Langsung diterima, dirangkul seperti ini. Itu nggak mau diajak pulang. Langsung terus ke masjid. Coba bayang seperti itu. Menurut beliau mungkin meninggal di dalam masjid, dalam Majelis perjalanan ilmu itu lebih dirindukan, lebih dirindukan. Saya tahu sendiri, itu bukan mendengar ya. Saya tahu sendiri persis, menyaksikan Bu, entah yang lain siapa nggak tahu, tapi saya ketika itu saya melihat sendiri. Dan itulah sampai sekarang yang saya pegang, bahwa pendidikan yang nyata dari Mbah Yai Munir bukan dari ucapan tapi dari haliah atau dengan kenyataan perbuatan amaliyah itu menjadikan saya ini izin malu kalau seandainya dididik sakit gerges terus Guranyang. Udan kanyang. itu saya terapkan Pak. Saya terapkan ketika saya gerges itu. Ya kan, lihat kan Ustadz hujan pun rumahnya jauh juga tetap datang. Ketika saya gerges Pak. Ya itu karena gurunya seperti itu. Oke. Nah itu mestinya ya yang di sini kan juga harus malu itu. Wis gurune sing adoh kudanan bareng ya pakai budal. Dan itu saya buktikan betul. Ketika saya agak meriang ya teronis terus pengen turun. Mangkat mari itu kok gede. Ningali santri belajar ningali niku. Masya Allah. Mulai sehat. Terhibur. Dan itu betul luar biasa. Dan itulah kekuatan fitrah seperti itu. Pokoknya Mbah Yai Munir itu memang seneng ngaji. Saya itu yo lagi budal mondok nulis Arab belum begitu bisa. Saya itu langsung ngajak bapak itu beli kitab Tafsir Jalalain karena itu rutinan Mbah Yai Munir. Iya. Ihya. Ngajine bengi di emper dalam. Iya. Lah saya itu langsung beli. Artinya memang napa ya? Jangan takut untuk belum ngaji ini langsung ikut ngaji ini. Pokok ada majelis ngaji di pondok ya sebaiknya memang ikuti saja. Karena kesempatan untuk kitab itu dibaca itu belum tentu kita itu memiliki kesempatan. Makanya Mbah Yai Munir ngaji kitab iki. Orang iso maknani ya bangga budal nggawa kitab. Ya tak maknani. Utawi ya tak tulis utawi. Iku ya tak tulis iku. Oh kok apa-apa. Tapi dari pengalaman itu ya ternyata ya dengan berjalannya waktu pada akhirnya ya kita bisa maknani kita. Jadi mungkin yang mungkin perlu diteladani juga itu rutinan Mbah Yai Munir. Tafsir Jalalain tapi sudah dibaca Tafsir Jalalain. Hikam, Ihya itu mungkin nanti kalau bisa itu santri itu lerong khotam Ihya ojo sampai boyong.
Santri abadi. Santri abadi awet. Awet nggih. Tapi pokoknya ya Mbah Yai itu tidak kelihatan mempengaruhi santri. Tapi santri itu dari duduknya itu wis berusaha niru Mbah Yai. Dari jalannya niru Mbah Yai. Pakai Mbah Yai itu necis. Necis. Oh iya, pakai baju itu pokok pakai pakaian itu necis Mbah Yai itu. Iya pantas maksudnya pantas necis. Mbah Yai Munir itu penampilannya itu gagah. Gagah. Jadi mboten asal santri itu kita ngelokro mboten. Kita ngelurun ya. Kita melas. Las. Orang Islam itu harus apa itu? Harus Kelihatan kelihatan gagah. gagah. Harus tampil gagah. Dan ngelokro. Seperti itu pernah diucapkan Mbah Yai Munir. Maka Mbah Yai Munir itu ya kemana saja sanggone nggih nilon. Lho dhewe. Ya nilon. Ujung sampai suri napa? Jungkas. Karena saya pernah safir sama Mbah Yai Munir juga. Jadi udah guys napa niku nggo kerokan. Ya, ben di napa niku tampil di hadapan orang lain itu tidak diremehkan. Tetap istilahnya penampilan yang meyakinkan. Orang Islam itu memang Harus dibawa. harus hebat. Luar dalamnya itu harus sama. Meskipun ilmunya tinggi, jabone maca iki. Tapi kalau Mbah Yai Munir enggak. Dan itu pokoknya ya Mbah Yai Munir melakukan itu. Ternyata ya santri-santri tanpa disuruh pun sudah mengikuti. Yang saya ingat Mbah Yai Munir itu ketika habis sholat Jum'ah itu menyempatkan diri menghadap ke santri agar santri bisa bersalaman dengan baik. Jadi memiliki waktu. Intinya Mbah Yai itu sosok, kalau kami menilai itu sosok yang bagaimana ya, pada akhirnya itu beliau itu dekat di hati para santri. Ya ta'aluk. Ta'aluknya kuat. Jadi meskipun itu kelihatan hanya bersalaman dengan Mbah Yai, itu kebanggaan. Pasti minggu depannya sudah siap-siap yang di depannya apa imaman itu sudah duluan dikit-dikit oleh noto sajadah biar nanti habis Jumatan bisa bersalaman dengan Mbah Yai. Jadi tawaduknya Mbah Yai itu tidak kepada seorang yang alim, tidak seorang guru, tapi kepada muridnya itu tawaduk. Tawaduknya itu apa? Ketika istilahnya saya pernah itu ketika perpisahan Pak Agung, dari apa? Ketika Jangan yang ditinggal mau meninggalkan santrinya itu, dia tuh dengan santrinya seperti itu. Saya masih, kalau santri itu sudah diginikan oleh seorang guru, bagaimana perasaannya? Jadi itulah metode cara melunakkan hati para santri agar dia betul-betul mempunyai jiwa yang halus, jiwa yang istilahnya tawadhu. Seperti itu, bukan dari tausiah ucapan tidak. Yang jelas yang mengena sekali itu memang dari dari perbuatan kehidupan sehari-hari. Jadi beliau mengajarkan santri itu melalui kehalusan, tawaduk dan sangat dekat dengan santri ngoten nggih. Nah, ketika beliau menghadapi santri yang nyuwun sewu mungkin agak beling apa pripun, dengan kehalusan itu kok bisa luluh itu menurut jenengan pripun? Jadi kalau saya itu punya pengalaman. Pengalaman begini. Pengalaman ketika kakak saya itu mau menikah, sebenarnya saya itu sudah disuruh oleh bapak. Diaturi Mbah Yai. Engko kon mau itu mbakmu nikah. Tapi karena saya itu santri baru, ndak berani. Semar Mbah Yai itu ndak berani. Akhirnya bapak datang. Terus sama saya, sowan Mbah Yai. Saya nderek nih bapak. Sowan. Lah, di situ ternyata Mbah Yai sudah punya jadwal. Sudah punya jadwal.
Aduh pangapunten. Terus bapak itu saya masih sakjatosipun nggih pangapunten niki sakjatosipun wingi-wingi kula pun pesen teng yoga nih. Kula kan matur jenengan. Itu masih ingat kalimatnya Mbak ya. Agung yen jelonjo mah. Wah, itu kalimat itu mas sampai sekarang masih ingat. Seperti itu. Sebenarnya kalau memarahi santri ya dari kalimat-kalimat yang sederhana. Tapi kalimat itu masuk di hati itu sampai umur sekarang saya masih ingat. Termasuk ketika saya itu camping. Camping dulu itu santri rada beling kan. Camping di Sarangan. Lah, kemudian ada teman-teman itu yang nusul berangkatnya belakangan. Saya satu rombongan yang camping itu ndak izin. Ndak izin, langsung camping. Tapi yang nusul itu izin bayai yang mau ke Sarangan. Lho nyapu kedulane ning gunung. Dan iki rencange sing anu pun teng riko, mungkin mantuke bareng kendaraan sing dipetoni. Gitu. Akhirnya bayai, ya wis salamku ning sing kanca-kanca sing wis. Akhirnya saya sama teman-teman itu di sana, teman-teman yang datang belakang, anu titip salam bayai. Yuk maklum. Lah, karena dititipi salah bayai, ya kita minta maaf, karena memang tidak izin. Habis dari Sarangan, kami sowan. Kalimatnya bayai nyeneni santri, gak kok yang aneh ndak. Saya masih ingat kalimatnya. Lawang dolane ya ning gunung. Lah nek cemplung jurang kok nek jungkel piye. Itu kalimat itu luar biasa. Itu teman-teman sudah tidak ada yang kepalanya mampu diangkat. Semuanya sudah berat sambil nangis. Padahal beliau dawuh itu dengan nada lembut. Dengan nada lembut. Tapi santri sudah merasa dimarahi karena sebenarnya sudah merasa bersalah. Memang ya mungkin dari kelembutan itulah. Dari kelembutan sehingga apa yang beliau sampaikan itu selalu mengena di hati para santri. Ya mungkin karena keikhlasan beliau juga itu menjadikan apa yang dikatakan itu ya menjadi semacam stempel di hati para santri yang akan dikenang seumur hidup bagi para santri. Ustaz Husnuddin mboten enten riwayat nakal nih. Kalau saya gini, kalau nakal yo enggak nakal. Santri nakal. Tapi biasa punya istilahnya pengalaman juga yang terhadap santri preman itu ya. Santri preman. Betul, banyak mikir itu berkali-kali dapat santri preman. Yang pertama itu satu leteng saya yang namanya Joko dari Kuncen Madiun itu kan bukan preman. Itu kemarin yang ada kasus orang di Tusuk itu bersebelahan dengan itu sebenarnya preman kelas berat, bukan preman biasa, kelas teri bukan. Kelas berat. Itu bisa luluh sama metode yang diterapkan Mbah Yai. Yang saya lihat ya, ketika Mbah Yai melihat orang preman seperti itu tidak istilahnya menyindir atau duka, malah justru didekati terus, dibombong. Kadang diajak keluar karena yang namanya hal seperti itu dengan karakter yang sudah mendarah mendaki tidak akan bisa, selain dia itu bisa merubah dengan sendirinya. Dirinya bisa berubah karena mendapatkan hidayahnya Allah SWT itu. Maka Mbah Yai itu punya prinsip dengan kesabaran, dengan istilahnya ketelatenan, dengan doa, sehingga anak yang tadinya itu berbuat salah di luar sana sungguh menyesal, betul-betul
Sudah merasa mendolimi Mbak Yai. mengikuti nasib dulu, betul-betul insaf. Aku dhisik nek ora cedhek karo ternyata kenal karo Mbak Munir. Mbuh dadi wong ora. Kalimat itu terdengar dari ucapan beliau ke saya. Apa itu anak itu yang nakal itu? Itu yang pertama. Sampai sekarang pun itu, sampai dia itu kalau mendengar seperti itu menangis, meneteskan air mata. Lain lagi Pak Agung dari preman yang saya tahu itu dari Jakarta, yang namanya Abdurrahman sama ada 3 itu Jamratu itu. Abdurrahman, Sauki, dan yang satunya Ahsanuddin. Namanya baik-baik ini. Preman semua ini. Namanya baik-baik. Iya. Ini dulu oleh orang tuanya disekolahkan di Gontor. Oleh karena preman, gurunya muda, berkelahi terus sama gurunya. Iya, berkelahi Sama terus. gurunya. Akhirnya apa? Dikeluarkan dari pondok. Akhirnya dikeluarkan dipindah di Abu Salam, tabangnya dulu. Abu Salam di situ sama kasusnya, berkelahi dengan gurunya. Ora dengan murid kan, dengan guru ya. Iya, dengan gurunya muda, ya gurunya masih masih jiwa-jiwa muda ya jelas ya mesti berkelahi. Pada waktu itu ada Angdes, masih Hasausum Ades ya. Des, angkutan Ya. desa. Yaitu kabur dari pondok Abu Salam. Pokoknya tidak ingin pulang ke Jakarta tapi ingin pindah ke pondok lain. Ya. Dilalah itu. Jadi ngumpak ya, tuan ngumpak. Di situ berhenti. Padahal tidak ada pelangis brutal situ. Tapi ingin jalan ke timur. Ternyata di situ ada pelang Subul Huda. Langsung yang ketiga orang tadi sowan dalam. Berani sowan dalam. Bagaimana menolak, tidak diterima dengan lapang dada, dengan senang hati. Yang tadinya dia beliau nakal-nakal itu setiap hari diberi istilahnya ada kan tadi malam Jumat ada tausiah. Ya, tausiah. Setiap rutin malam ada tausiah. Kemudian disampaikan ngaji-ngaji biasa itu. Dia akhirnya sedikit demi sedikit mendengar, dan akhirnya dia itu bisa lunak dengan seorang kiai yang tidak pernah marah, tidak pernah menyakiti hati seorang santrinya, tidak pernah tidak pernah menjatuhkan martabatnya seorang santri. Nah, ini sudah berjuang pendidikan, santri itu harus diberi motivasi, diberi diberi harapan, jangan dimarahi, malah santri itu nanti akan cenderung timbul kebencian. Seperti itu. Dan akhirnya ya berhasil. Entah nanti kalau dia pulang ke tempatnya balik permanen buat tempat. Tapi yang jelas itu ada perubahan. Gitu. Jadi beliau itu cenderung pada kelembutan dalam mendidik. Ya. Nah, saumpama metode beliau pada masa itu dengan kelembutan itu diterapkan pada zaman sekarang, mungkin beliau Ustadz Ustadz Hamid niki badhe niru beliau niku, apakah hasilnya akan sama atau mungkin berhasil apa enggak? Tinggal kekuatan hati seorang pengajar. Berarti ada faktor. Jadi memang ketika dari Mbak Munir itu ya tidak hanya zahiriyah mengajar, memang ya batiniyahnya itu juga ikut mengajar. Jadi yang terpenting itu. Makanya kita itu akan menjadi apa itu sebenarnya tidak jauh dari 2 doa. Doa orang tua kita atau doa guru kita. Maka ketika seorang guru itu senantiasa mendoakan anak didiknya, ya dia akan menjadi seperti hanya dirinya. Termasuk saya masih ingat beliau bercerita ketika Mizan itu masih mondok, itu pesan beliau bercerita itu, pokok ojo mulih lek durung ngalim
sak dhuwurku utawa minimal ngalim padha aku. Itu kata-kata yang beliau tapi itu motivasi ya. coba ditanyakan kepada yang bersangkutan langsung. Tapi saya masih ingat cerita itu. Jadi beliau itu bercerita ketika Gus Mizan itu masih mondok, bahkan Mbah Yai Munir itu tidak hanya dekat dengan santri. Suatu saat itu Mbah Yai Munir itu pengen jenguk Gus Mizan di sarang, habis nganter mantenan di Pati, di rumahnya Mbah Yai Muhammadun. Kebetulan saya hafal itu ya karena habis itu beliau Mbah Yai Munir itu menghendaki Mbah Muhammadun itu ngaji di Bang Sawit. Tapi sebelum Mbah Yai Muhammadun ngaji di Bang Sawit, Mbah Yai Munir sudah duluan meninggal. Saya masih ingat. Jadi ketika selesai dari Pati ke sarang, di sarang sowan Mbah Yai Maimun. Mbah Yai Maimun tanglet pundi dalem, padahal Mbah Yai Munir pakai celana, pakai baju biasa kan kelihatan necis gitu. Kata dong. Pundi dalemipun Mediun. Mediun teng pundi? Ngidul. Ngidul teng pundi? Ngilen. Loh, Yai, itu Mbah Yai Munir menceritakan Mbah Yai Maimun itu ya yang luar biasa. Jadi ternyata seorang pendidik itu memiliki sambungan hati yang sama, kita tidak tahu, tapi itu diceritakan sendiri oleh Mbah Yai Munir pada santri bahwa beliau bangga putranya itu memiliki kiai yang istimewa. Itu Mbah Yai Munir cerita. Jadi pokoknya ya yang jelas bagi kami itu sekali lagi Mbah Yai Munir itu sosok tidak hanya guru tapi juga orang tua. Karena kedekatan kami dengan orang tua kami, kedekatan batiniah kami dengan Mbah Yai Munir itu ya luar biasa. Makanya kami kalau sebelum mengajar itu ya tidak hanya hidayah kepada orang tua, ya hidayah juga kepada Mbah Yai Munir. Karena Mbah Yai Munir sendiri memposisikan dirinya tidak hanya guru tapi juga orang tua bagi kami. Ya, kalau tadi Pak Isam menanyakan bagaimana kalau seandainya zaman sekarang diterapkan seperti Kang Hamid ini, apakah bisa seperti Mbah Yai Munir? Ya, jawabannya kan Kembali kepada Mas Hamid sendiri. itu, yang jawabannya ya apa, bisa enggak seorang santri itu bisa sungkan terhadap diri kita, seorang kiainya? Bisa enggak santri itu bisa pakai sama santrinya? Harus apa itu kita introspeksi. Bagaimana kalau ada santri itu enggak sungkan sama gurunya, itu apa yang salah, itu santrinya atau gurunya? Kalau pada waktu itu Mbah Yai Munir itu seorang yang nakal itu bisa sungkan terhadap Mbah Yai Munir, nah jelas Faktor X-nya Mbah Yai Munir itu kuat. Faktor X kan dari santrinya. Jadi dari seorang pengajarnya itu harus mau berkoreksi. Tapi yang jelas begini, ketika Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah itu akan memanggil malaikat Jibril. Allah menyampaikan ke malaikat Jibril bahwa saya itu mencintai si fulan. Maka malaikat Jibril akan menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah itu mencintai fulan, maka kamu cintailah fulan. Ketika penduduk langit itu mencintai seseorang, maka secara otomatis penduduk bumi juga akan mencintai. Artinya ya faktor X-nya itu memang kemungkinan memang Mbah Yai Munir itu kuat. Auranya itu memang ya aura yang kuat. Auranya ya aura. Makanya yang kuat. pada dulu itu Mbah Yai itu pernah ngendikan, ya, aku pengen santriku iki kaya aku. Pengen santri iki kok sing kaya aku kurang enak. Sekian banyak. Pokok pengennya Mbah Yai Munir itu intinya
santrinya itu semuanya minimal seperti Mbah Munir. Minimal ya. Minimal itu. Dia akan lebih bangga kalau santrinya itu lebih dari Mbah Munir. Duh. Ya, Pak, tapi pengennya Mbah Munir itu kalau dari semangat mengajar dan lain sebagainya itu ya memang pengennya seperti pesannya Gus Mizan itu pengennya ya Gus Mizan sendiri juga sama dengan Mbah Munir. Jangan pulang kalau belum luwih ngal luwih ngalim timbangane aku utawa minimal padha karo aku. Yang jelas tidak, Insyaallah nggih. tidak ada ya, tidak bisa menyembah yang benar. Yang bisa itu ya dari beberapa santri itu, kesatuan daripada beberapa santri itu Ya, bisa bersatu. ya itu gambaran Mbah Munir. Ya bersatu ya minimal ya bisa sedikit ada ada persamaan lah walaupun tidak sama persis. Tapi nek koyo Mbah Munir yo gak iso, gak iso. Kalau yang alim ternyata ya ndak bisa. Nggak bisa. Santri-santri lama niku kan terkenal akan riyadhah juga dan juga amalan-amalan gitu. Niku amalan yang sering dianjurkan oleh Mbah Yai Munir sendiri itu amalan apa? Selawat. Saking Pak Kusnudin riyen. Iya. Tentunya. Iya. Nek kula ya niku riyen yang diberikan saya, yang didesakan saya itu ya yang terbanyak adalah sholawat. Termasuk yang sholawat yang paling hebat itu adalah sholawat rahmat, yang paling pendek dan paling apa itu? Yang paling dicintai oleh Mbah Yai. Fadilahnya yang luar biasa itu sholawat rahmat. Yang punya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu. Jadi apa? Istilahnya kenapa kok sholawat? Ya, kenapa kok sholawat bukan istilahnya istighfar atau tasbih dan sebagainya? Karena pada dasarnya sholawat itulah menyanjung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang jadi lantaran dari Allah Subhanahu wa taala ke seluruh manusia, lantaran ilmu terhadap semua manusia. Sehingga kalau kita ini memperbanyak sholawat, otomatis kanjeng Nabi Muhammad sudah sempurna, ya, dan tidak membutuhkan apa-apa. Kembalinya kan kepada yang meminta, lobernya kan kepada yang meminta. Semakin banyak sholawat yang dibaca, semakin banyak istilahnya keloberan yang kita diterima, dan semakin banyak fadilah daripada sholawat itu. Itu yang sehubungan dengan sholawat. Sehubungan dengan itu amalan yang diterapkan dari santri setiap hari. Ya, kalau sholawat itu kan biasa dikerjakan setelah sholat gitu. Tapi kalau di dalam prakteknya Mbah Munir itu selalu menekankan surat ikhlas. Surat ikhlas. Ya, surat ikhlas. Terus habis sholat itu ndak wiridan yang lain ya langsung surat ikhlas. Surat ikhlas bisa begitu Pak Agung. Saya terus diberi berkali-kali itu. Itu 111 kali. masuk dalam lokasi, masuk lokasi, keluar lokasi, itu surat ikhlas. Kalau yang di jasa muda saya itu sebelum masuk lokasi artinya lokasi pendidikan, lokasi misalnya masuk ke kelas, keluar kelas, masuk di dalam godaan, keluar dari godaan, masuk masjid, keluar masjid, gitu. Apa sakit itu? Keluar masuk rumah Dan itu fadilahnya bukan saja ilmu, bukan saja ilmu, itu rezekinya luar biasa. Misalnya jenengan punya musuh, ya musuh itu apa itu musuh itu tidak berani. Ketika saya dulu ini sebelum situ ya, santri itu mau masuk ke kelas, sebelum masuk ya niku nek saged niku diupayakan membaca surat ikhlas ping 3 sing keri dhewe, nek mlebu pas kul huwallahu ahad sing tengen nek mlebu, nek pas metu kul huwallahu ahad niku sing jiwa. Sama juga ketika ke rumah, keluar rumah, masjid, seperti itu. Itu fadilahnya luar biasa. Saya itu masih ingat itu Mbak ketika surat ikhlas. Kalau sehabis surat Mbak itu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau surat ikhlas itu kebetulan
kakak saya itu di Jakarta pada waktu itu. Terus kirim surat, pada waktu itu belum telepon, kirim surat. Katanya setiap punya uang hilang. Uang hilang. Ya apa namanya di pokoknya ya kira-kira tuyul lah kira-kira. Akhirnya saya itu disuruh memintakan amalan ke Mbah Yai. Ya, saya cuman Mbah Yai ya cerita no. Ambil Mbah Yai, sekali Mbah Yai disuruh keluar rumah, suruh baca surah Al-Ikhlas, Kulhu. Dan itu luar biasa, tidak hanya tolak sihir, tolak Iya. hal-hal yang seperti itu. Tapi Mbah Yai itu sama menceritakan, sampean yuruh dhewe. Aku iyo kerjaku yo gur ngene iki. Ngragati bocah sekolah telu, kuliah. Nyatane iso. Alhamdulillah. Jadi surah Ikhlas. Jadi kalau Mbah Yai itu ya sholawat. Tapi yang jelas orang itu kalau banyak sholawatnya itu seperti wadah, dia itu akan mampu menampung ilmu-ilmu yang besar. Surah apa Al-Ikhlas ya memang beliau sangat menganjurkan santri itu ketika keluar masuk rumah membaca itu. Sing angel ku eling. Dadi nek arep niru Mbah Yai kan sing angel iki ya eling iku. Ketika dulu Agung ya, ketika saya di Sumatera itu ya, mau ditinggal apa itu Mbah Munir. Ya yang namanya masih tamat seman umur 2 bulan kan iki bar bahasane iki kemencur lah. Kemencur. Ya. Niku pertama kali merantau ditinggalkan di tempat yang tempatnya di situ itu ya bisa dikatakan bukan angker-angker demit ya. Di situ itu tempatnya itu gimana ya? Cara istilahnya wong campur Melayu, Batak, Banjar dan sebagainya di situ. Iya, tempat yang kaya nggon preman sebenarnya tempat apa ngoten. Tempat-tempat yang apa ya? Istilahnya tempat-tempat yang penuh dengan kebahayaan. Pesane napa namungan. Wis gamane aja lali. Aja kendhat napa rada kelas. Itu yang saya dengarkan ketika mau perpisahan. Wis aja mbak lali surat, insyaallah paring selamat. Paring barokah. Alhamdulillah. Selama di sana enggak ada kendala apa-apa. Padahal di situ ibaratnya apa ya? Tadi yang saya katakan, musuhnya itu banyak. Musuhnya secara nyata dan tidak nyata. Istilahnya apa? Enak usum napa niku. Eta mereka niku napa ngarane. Nek iki dipangane ditemok wong liyane iso ndadane apa kuwi. Ora dengan jenengan keracunan. Santet-santet Ya, ilmu apa? sihir. Ya sihir seperti itu. Ilmu pelet. Ya ngono. Iya. Ini pelet ini. Nek dene teng mriko niku jenengan menyandang status sebagai ustaz guru. Banyak orang yang pengen ngepek mantu. Ayo. Lho iku nek ora dipagri kuwi insyaallah. Kuat jenengan pagri. Oh niku. Ya pun dasar cetakne iki. Jelas niku nggih jelas niku. Yang penting apa dilakukan dengan keyakinan, kemantapan. Arep mandi kaya pamalan niku nek ora didasar dengan keyakinan, kemantapan, dengan keridhaan, keikhlasan, serana apa-apaan. Harus menghayati apa itu rasa ikhlas. Kalimat itu kata-katanya. Kenapa jadikan apa istilahnya senjata pamungkas? Ya karena itu memang ya kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat sempurna. Ya, seperti Mungkin terakhir nih Ustaz, Iya. pesan-pesan dari Yai Haji Munirul Ikhwan terhadap para santri-santrinya yang mungkin bisa dilaksanakan oleh santri-santri yang sekarang ini maupun ya alumni-alumni baru, dan mungkin bisa panjenengan jelaskan yang paling mengenal Ustaz. Ya. Kalau dari saya ya itu tadi yang kita sampaikan di awal. Jadi
pokoknya berusahalah sholat jamaah. Itu ternyata di dalam hadis itu juga Rasulullah menyampaikan, man shola sholawatil khamsi ma'al jamaati falahu khamsatu asya. Siapa yang mampu menjaga sholat jamaah 5 waktu, maka bagi dia itu ada 3 keistimewaan. La yusibu fakrun fid dunya. Dia tidak akan menjadi fakir, tidak kena kefakiran ketika hidup di dunia. Ma asobahu ngazabal qabri. Dia tidak akan menemukan siksa kubur. Yamurru ala sirati kalbarkil khotib. Dia nanti akan melewati siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Yang keempat, yukto kita bau biyamini. Allah akan memberikan catatan amal itu diterima dengan tangan kanan. Yang kelima, yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala azab. Allah akan memasukkan dia ke surga tanpa hisab, tanpa siksa. Makanya di sini itu dekat dengan masjid. Iya kan? Iya. Jadi ya minimal beginilah. Kalau syukur-syukur kalau bisa 5 waktu itu berjamaah. Tapi kalau memang minimal 5 itu, kalau 2 berarti masih rugi lah. Minimal 3 lah. Tapi yang jelas begini, saya itu punya pengalaman tentang sholat jamaah itu di sini. Dulu Mbak Yai itu sampai pesan ketika riyadhah, utamanya pas riyadhah, ojo sampai gak sholat jamaah. Saya itu punya teman satu kamar, itu kebetulan ketiduran. Teman-teman sudah keluar dari masjid, saya itu mau masuk kamar, itu saya dibayari. Aku pokoknya kowe mamono aku tak bayari. Karena dia takut kehilangan kesempatan untuk Jamaah. jadi sampai santri itu merasakan hal seperti itu apa yang disampaikan oleh Mbak Yai. Yang kedua, muliakan orang tua, istimewakan orang tua, maka dirimu pasti juga akan diistimewakan. 2 ini yang saya kenang, yang senantiasa disampaikan oleh Mbak Yai. Pokok sholat jamaah nomor 2, hormati wong tua, utamanya ibu. Dan itu memang di dalam hadis memang ada sebenarnya. Tapi waktu itu saya juga belum ketemu hadis-hadisnya, belum ketemu perintah-perintahnya. Pokoknya Mbak Yai pesan sholat jamaah nomor 2, hormati orang tua, hormati orang tua. Kan begitu jenengan? Ya, kalau saya yang sering diaturkan Mbah Yai Munir pada waktu itu, yang masih istilahnya terngiang-ngiang dan istilahnya masih saya ingat sampai sekarang, dan berkali-kali diaturkan. Di samping apa yang diaturkan Pak Agung tadi, itu surat Al-Ahzab ayat 69 masalah. 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Itu. Lanahdiyanahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin. Artinya di situ ini adalah motivasi terhadap para santri bahwa barang siapa yang istilahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada kalimat takkid yang berkali-kali, Pak. Ya, walladzina jahadu fina lanah. Lamnya kan sudah takkid. Diyanahum itu kan nunnya juga nun takkid. Subulana akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus. Itu pada santrinya. Pasti itu Allah, janji Allah itu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti sing tenanan. Innallaha lama'al muhsinin. Bahwa sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti santri itu di situ merasa bahwa ini tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan
apa itu mesin tempur. penjahat apa bukan jahat apa itu orang apa yang berjihad ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditakkidkan lagi di dalam hadisnya may yuridillahu bihi khairan liwafaqihu fiddin. May yuridillahu Bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu dua itu berkali-kali diaturkan di hadapan santri. Siapa barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi baik yufaqihu fiddin, akan ditunjukkan Allah Subhanahu akan difahamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri di situ ya kalau seandainya ketika itu sudah mau kendor semangatnya, diberi semangat lagi dan sering sekali. Jadi memang pada waktu dulu saya di sini itu ya ketika menemukan kesulitan, yo bertanya ke satu ustadz, diterangno oh nggih balik ning kamar kau iki opi ilang meneh. Itu terkadang isim domir saja itu. Gini tekok rene kan isin mau wis nggih ketika tekok rene. Itu terjadi pada saat itu di pondok. Karena memang di pondok juga ada takror. Takror itu dimanfaatkan mengulang pelajaran. Ya, kesimpulannya bahwa ya harapannya terhadap para santri sekarang itu tantangan yang kita hadapi adalah para santri itu pertama, santri mondok itu bukan karena keinginan sendiri, karena orang tua. Kedua, sekarang itu zaman media sosial seperti ini tantangannya adalah lebih sulit, yaitu tantangan media itu. Maka kita harus bisa menyesuaikan keadaan seperti yang diaturkan Ali bin Abi Thalib bahwa kita harus berjuang sesuai dengan zamannya. Mengajarkan ilmu itu harus sesuai dengan zamannya. Kalau dulu itu zaman Mbah Munir metode seperti itu diterapkan, ya memang zaman seperti itu. Kalau zaman sekarang, kalau metode dulu pada zaman Munir diterapkan sekarang mungkin sudah tidak relevan lagi. Maka ya yang kita terapkan adalah apa? Adalah ketelatenan, kesabaran, ketabahan, keikhlasan itu. Ya, dan yang paling utama adalah bahwa kita benahi diri dan dengan cara riyadhah tadi. Riyadhah bukan para santrinya, gurunya pun juga ikut riyadhah. Seperti insya Allah sebelum seperti yang diharapkan Mbah Munir akan berjalan. Karena sudah Mbah Munir, saya paham ketika sisa umur terakhir itu Mbah Munir itu, saya katakan tadi perjuangannya 24 jam itu Mbah nggak pernah capek, sehingga merasa sakit pun tidak capek. Pernah Mbah Munir itu mengeluarkan dawuh, aku nek mau mati, alhamdulillah aku soleren. Malah justru mati itu ya, memang malah ketika sudah ikhlas. Mayat bayi itu Ya. seperti tersenyum ketika dimandi. Jadi kalau orang seperti itu sudah tidak takut mati lagi. Mati itu ada peristirahatan yang dan di dunia ini tidak boleh istirahat, terus berjuang. Istirahatnya nanti setelah kita kalau ada dunia dan kita masuk di akhirat sana. Yes, pokoknya pesennya ya sholat jamaah. Nah, Nomor loro aja sampe nglarakno wong tuwa. Nomor terus sing tenanan. Sing tenanan. Waktu di pondok itu hanya sebentar. Mungkin paling lama 6 tahun ditambah 10 tahun. Saiki mondok 15 tahun nih kita kok wis angel golek ya angel. 20 tahun angel. Pokoke ya wis waktu yang sebentar itu ya berusahalah. Seberapapun nanti yang engkau upayakan dalam pondok, ini berarti pengkulaan. Dan semuanya nanti pasti laku. Makanya ya nek iso kula ana sing akeh. Gitu nih, kan cara total ya total iso total akeh. Mungkin begitu. Oke. Nggih. Baik pemirsa, mungkin cukup sekian untuk haul kali ini, talk show untuk haul kali ini.
Mungkin membahas seputar Al-Mahfurah Kiai Haji Nurul Ikhwan itu tidak ada habisnya Ustaz. Sampai besok pun masih banyak sekali Semakin pembahasan. nyaman. Semakin nyaman. Wah, karena sudah tidak terasa ini juga udah lama pembahasan kita. Begitulah, memang keteladanan beliau itu sangat luar biasa dan sangat banyak sekali contoh-contoh yang bagus, yang baik dari beliau, mulai dari kesabaran, ketelatenan, keuletan dan lain sebagainya yang luar biasa, sebagai contoh bagi kita semua. Dan amalan-amalan yang beliau contohkan juga sangat banyak. Untuk edisi kali ini, untuk haul kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di haul selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.